Shalom semuanya. Puji Tuhan, boleh dong maju beberapa kursi yang terlalu di belakang, boleh? Terima kasih kesediaannya. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang kembali Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur karena kami masih sehat dan kuat sampai hari ini. Kami tahu semuanya ini anugerah Tuhan. Siang hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat segala yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga. Kami sungguh bersyukur penolong kami adalah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan kami, sahabat kami. Segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakui bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Inilah pujian kami Tuhan. Biarlah semuanya ini naik menjadi persembahan yang kudus dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. dapat melakukan apa-apa, tapi bersama Engkau Tuhan, bersama-Mu Bapa, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mustahil. Kuasa-Mu Tuhan ada pada kami, memenuhi hidup kami, bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kami. Kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu mengubahkan kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera di dalam-Mu. Engkau cukup buat kami Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan dengan kesungguhan hati kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang siap katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus begitu baik, amin. Kasih tos dalam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik banget. Amin. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bangga
Great is our God. Sama-sama tepuk tangan di hadiratnya. Haleluya. Mari bersama pujikan. Lukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Siapa dia? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Katakan, there is our Melukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup, amin, jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian bagi-Mu, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. There is our God. Musik memuji Tuhan. Hanya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Segala yang bernafas memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Kau besar dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang besar. Kau ajaib bagi kami dan selamanya ajaib bagi kami.
Terima kasih Tuhan untuk setiap rencanamu, rancanganmu dalam hidup kami. Meski kami tidak mengerti Tuhan, kami belum mengerti, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Allah yang kami sembah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya kepadamu Tuhan. Rancanganmu selalu menenangkan kami, membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
baik buat kami dan rancangan-Mu juga baik buat kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami terus melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Kami percaya itu yang menuntun kami, memulihkan kami, mengubahkan kami. Kami mendengar dengan sungguh-sungguh, kami melakukan dengan sungguh-sungguh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu ada bagi hamba-Mu yang siang hari ini sudah Tuhan pilih untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Cek. Shalom. Selamat siang. Selamat berbakti di dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Agak batuk ya saudara. Tapi saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Immanuel, Allah menyertai kita. Waktu kita sedang seperti saya, tidak baik sebenarnya ya. Tapi karena kita punya iman, kita percaya bahwa Allah Immanuel itu benar-benar terasa pada waktu kita mengalami penderitaan, mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa pada waktu kita menyanyi untuk Tuhan. Itu sangat kita rasakan bahwa Dia semakin dekat dengan kita. Amin. Semoga kita semua juga punya pengalaman yang sama. Jadi bukan karena kata orang, tetapi karena kita benar-benar mengalami Tuhan sendiri. Baik, teman-teman, kita buka aja di dalam Roma pasal yang ke-10. Jadi kita akan baca, semoga kalian suka membaca Alkitab ya. Karena firman Tuhan ini adalah amunisi, suatu kekuatan, kuasa, dunamos itu ya, yang menggerakkan kehidupan kita. Sebelum kita baca, beberapa hari ini saya lagi berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti dulu-dulunya enggak berdoa, saya berdoa. Jadi saya berdoa, saya minta Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk saya layani. Saya injili dan mereka bisa mengenal Kristus. Dan dalam satu waktu Tuhan kirim 4 orang. Dalam satu waktu itu saya berjalan. Ya. Jadi saya masih hafal namanya dan saya lihat ini kairosnya Tuhan dan saya lakukan itu lewat mendoakan mereka. Ya. Karena untuk metode hari-hari ini dengan pakai 4 ladang, pakai 4 hukum rohani, pakai imaki, ya banyak metode yang digunakan untuk membawa jiwa kepada Tuhan itu kadang tidak relevan. Jadi kita tanya Roh Kudus apa? Karena ini merupakan suatu panggilan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Karena saya lihat banyak orang ya yang hidup tidak menurut kehendak Allah. Mungkin kita berkata, saya hidup dalam Tuhan. Saya sekolah, saya kuliah, saya bekerja. Tapi kita tidak menurut panggilan Tuhan. Hanya sekedar rutinitas kebanyakan orang. Padahal firman Tuhan memiliki rencana yang luar biasa.
Karena Allah begitu mengasihi manusia dan Ia memiliki rencana yang indah untuk setiap kita. Jadi kita tidak hidup untuk kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Ya karena dia begitu ya saya ikut begitu. Itu tradisi. Ya tadi sempat Pak Pendeta Paul Zaitun ya dari MP Pusat ada Kristen Progresif. Saya baru lihat ini kemarin, sebenarnya saya sudah cukup banyak dengar, cuma saya tidak terlalu tertarik. Apa yang dipermasalahkan? Kenapa mereka menyebut diri, mengidentifikasikan sebagai Kristen Progresif? Salah satu karena mereka tidak percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang ditulis tanpa salah. Ineransi Alkitab. Kalau dia benar-benar tanpa salah, kenapa kok yang satu ayat sama ayat itu bertentangan? Ya, ini salah satu aja. Nanti kalian kan sudah generasi Z gini sudah sangat hebat ya, bisa browsing apa aja bisa. Jadi gunakan media sosial ini sebagai memberikan kita membangun iman kita. Ya, jadi kita baca di dalam Roma 10 ayat yang saya ambil aja pokok-pokoknya ya. Ayat yang Roma 9 ayat yang ke-30 ya. Saya baca ayat yang ke-30. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesehatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. 31. Tapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ya. Seperti ada tertulis, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi artinya orang Israel ini melakukan karena ingin dapat keselamatan, karena ingin melakukan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik. Padahal Musa menulis kalau hukum Taurat kamu harus sempurna. Ya, tidak ada satupun yang tidak sempurna. Kamu harus sempurna, bertahan dalam penderitaan dan tidak berdosa. Wah, itu tidak bisa. Mustahil bin mustajab. Ya tidak bisa memang. Ya, memang sama sekali tidak bisa manusia memenuhi hukum Taurat. Tapi yang Musa maksudkan, yang di dalam Injil berkata, kalau kita mau diselamatkan, kita harus punya iman. Iman kepada Yesus Kristus. Nah, kebenaran-kebenaran ini yang masih dibawa oleh kita zaman hari ini. Yaitu namanya kebenaran termasuk progresif tadi. Dan juga kita mungkin hidup di dalam seperti itu. Hidup secara tradisional. Budaya tradisional. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh. Ya. Karena dunia sekarang orang ganti gender itu biasa. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Nah, ini yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Iman-iman yang seperti ini, orang-orang muda yang zaman sekarang ini dibutuhkan integritas. Ya. Bukan cuma berkata, tapi ada perbuatan. Kita lanjut. Ayat yang ketiga aja, ayat yang ke-10. Ya. Ayat 2, saya baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk menjadi kebenaran, mendirikan kebenaran mereka sendiri,
maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi orang Kristen ini, kita sebagai kaum muda Kristen, kita targetnya bukan hanya baik. Kita ke gereja baik, betul. Tapi hanya apakah sebatas sampai di situ? Kita hadir, duduk diam, mendengar firman Tuhan, melayani Tuhan. Apakah kita sudah bisa memenuhi hukum Allah? Terlalu kecil Bapak, saudara-saudara, teman-teman. Kalau kita hanya hidup diciptakan dan seperti itu. Ada target yang besar yang Tuhan ciptakan buat kita. Ada upah. Salah satu upah yang saya catat, ada 5 upah. Kenapa kita berlomba-lomba? Paulus bilang kita berlomba-lomba. Ya, sampai garis akhir. Kadang-kadang kita bingung juga berlomba-lomba untuk apa ya? Iman kita ini harus diperlombakan. Sangat ironis, aneh, ada seorang termasuk ada sepupu saya ya. Ya memang tempat saya terkenal daerah pemabuk ya kan. Terus selama hidupnya mabuk-mabuk, minum minuman keras. Terus setelah itu meninggal, ditulis dia telah mengakhiri pertandingan iman. Cocok gak menurut kalian? Hidupnya mabuk-mabukan. Ya. Terus mati karena sakit, terus karena ya itu, karena mabuk. Mungkin komplikasi. Terus ditulis dengan ayat itu. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang baik yang mana? Kadang-kadang dicomot ayat-ayat itu. Ini pertanyaan juga buat kita. Apakah kualitas kita ini sudah seperti Kristus? Apakah kita cuma sekedar baik saja, menjadi orang Kristen yang baik? Target Tuhan, Alkitab mencatat harus menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu gimana? Baik keadaan senang, susah kita mau mengikuti Kristus. Apakah cuma dalam keadaan senang saja? Nah, itu pertanyaannya. Kebanyakan kan yang terjadi, contoh misalnya suami istri, kalian nanti suatu saat menikah, yang belum menikah, kan ditanya. Tadi saya cuplik ya, Pak Pendeta bilang, Bagong, yang lagi Bagong. Bagong, apakah engkau mengasihi Dorce? Menerima dia sebagai istri dalam keadaan senang dan susah? Siap, saya siap. Dan juga Dorce ditanya, Bagong, apa engkau mengasihi si Dorce dalam keadaan susah dan senang? Iya siap. Tapi realitas sekarang kalau kita lihat, ya, apalagi orang yang status sosialnya tinggi, apalagi artis yang saya lihat ya, tidak semua artis ya. Pada waktu senang bersama, tapi pada waktu susah kita lihat kualitasnya seorang ini. Dia masih mengasihi kita enggak? Tadi ya Pak Pendeta bilang ketok KB. Waktu kita pacaran enggak kelihatan, tapi waktu kita sudah menikah kita akan lihat aslinya. Nah ini kualitas iman ini yang dicari oleh Tuhan. Karena kualitas ini, cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu mempengaruhi hidup kita terhadap sesama. Kita akan all out, habis-habisan. Walaupun nyawaku aku serahkan, sampai begitu. Tapi kalau masih hujan sedikit, masih ada mungkin yang masih bisa terobos. Oh, aku susah, aku enggak enak. Sedikit-sedikit ada enak badan misalnya. Nah, itu lain ceritanya lagi. Itu tergantung si orangnya. Ya. Jadi kebenaran karena keselamatan yang di sini nanti judulnya kok belum kelihatan Kak Beri. Nanti kita lihat. Ya, jadi di ayat yang keempat coba kita lihat. Saya punya waktu setengah jam. Ayat keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran
karena iman hukum Taurat, karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, orang kematian, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi terjemahan lainnya dia bilang gini, kalau kamu mau dapat keselamatan, kita tidak perlu ke surga untuk menarik Tuhan datang ke bumi. Atau kita harus masuk ke dunia orang mati, Seol atau Hades, supaya Kristus datang terus menghidupkan kita. Tetapi keselamatan itu hanya sejauh hati dan mulut kita. Hati dan mulut kita. Iman kita, keselamatan itu. Ini waktu saya ngomong, dia agak pincang ya orangnya. Agak pincang. Saya kasih minum, Pak. Saya kasih minum. Oh iya, karena sudah berapa kali sering ya saya lewati, dia jalannya susah. Kerjanya parkiran gitu loh. Kadang dia susah memang. Jadi kadang kalau jalan jauh dia tinggal duduk terus berlutut gitu sambil jalan. Kayak ngesot gitu ya. Terus saya kasih minum. Terus Pak saya doakan mau. Oh ya mau. Ini kan metode yang paling mujarab ya. Kita enggak ada berbicara tentang membawa dia kepada kekristenan. Jadi saya doakan. Dan dia mau. Setelah saya doa, Tuhan tolong Bapak ini, Bapak namanya siapa? Bla bla bla. Oh ya sudah. Saya sebutkan namanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan panjang umur, sehat, kuat, masih bernafas ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Makasih ya Mas. Ya. Saya dulu pernah dibaptis. Di mana itu Pak? Di waktu itu saya di Joyoboyo, saya dibaptis. Tapi sekarang saya masuk ke sini lagi, dekat situ. Ibadah seperti biasa, Jumatan. Ini saya biasa membaptis orang ya, yang saya secara teoris dan secara pengalaman. Inilah bisa terjadi di dalam kekristenan kita. Banyak anak Tuhan hanya mengaku di mulut, tapi hatinya belum. Dan pernikahan juga begitu. Mengaku cinta, kasih, ya. Tapi perbuatannya itu hatinya belum. Nah ini susah teman-teman ya. Kita mendeteksi dia benar-benar cinta enggak sayang sama aku. Benar-benar orang ini percaya Tuhan Yesus apa enggak. Walaupun kita sudah Kristen. Belum tentu kita Kristen sungguhan. Jadi firman Tuhan bilang keselamatan yang sesungguhnya itu harus, dia lihat ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulut, memproklamasikan bahwa aku ini adalah anak Tuhan atau milik Yesus. Dan percaya dalam hati. Kebanyakan kita hanya percaya di mulut. Percaya yang dimaksud ini adalah suatu tindakan. Bagaimana tindakan itu? Seperti air minum ini ya, puji Tuhan. Nah kebetulan. Saya bilang gini, air ini kalau saya minum ini saya haus. Tapi kalau saya minum pasti dahaga saya hilang. Saya putar.
saya lihat, pasti aku minum enggak haus lagi. Saya lihat terus, berjam-jam saya lihat, aduh saya sudah haus. Tapi kalau saya minum, pasti saya enggak haus. Tapi kita enggak minum-minum. Ini percaya yang dimaksud orang Kristen itu begitu. Percaya saja, percaya Yesus juru selamat, betul percaya. Tapi enggak ada tindakan iman. Harusnya tindakan percayanya ini harus, kata Yunani ada dua. Pistis sama pisteo. Pistis itu hanya sekedar percaya. Tapi kalau pisteo itu kata kerja bertindak. To work, bekerja, bertindak. Kita melakukan sesuatu. Walaupun dengan iman, kita sudah melakukan sesuatu. Bertindak, kita ambil. Seperti iman tadi itu, kita minum. Oh iya betul. Nah demikian juga dengan Kristus. Pada waktu kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya dia menjadi Tuhan atas kita. Jadi kita tidak bisa lagi seenaknya sendiri. Mau kemana maunya sendiri. Berbuat dosa seenaknya sendiri. Itu saya pertanyakan. Kalau dia masih seenaknya sendiri, berarti dia belum sungguh-sungguh menerima Kristus. Belum percaya Yesus sungguh. Kita bisa lihat ciri-ciri orang yang belum lahir baru. Saya lagi membimbing anak saya sendiri yang kelasnya dia. Harus sampai dia dari hatinya dia, Tuhan aku mau engkau tinggal di hati saya. Ada Javier juga. Dan yang lebih jelas orang itu sendiri. Ada Kesia juga. Jadi saya ada ciri-ciri, tanda-tanda orang yang benar-benar sudah mengaku dan percaya dalam hati. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Artinya dia udah mati buat kita, buat manusia lama kita. Dan kita hidup untuk manusia baru. Anehnya kita kalau sudah dibilang oh sudah percaya. Tapi dia masih berkecimpung di dunia lama. Masih kelihatan. Masih rokokan. Tidak ada pertobatan. Perlu dipertanyakan. Karena ini adalah password meterai untuk kita masuk surga. Dan iblis tidak mau. Kenapa orang masih kadang-kadang ada traumatis masa lalu yang masih terbawa. Itu juga salah satu ikatan iblis. Jadi kalau kita dikatakan Roma 8 ayat 1 kalau salah dibilang. Kalau kita sudah dalam Kristus, kita telah bebas. Tidak terikat oleh ikatan dunia ini. Apakah kita bisa jatuh dalam dosa lagi? Bisa. Tapi kita tidak tetap nyaman di situ. Kalau kita ibaratnya, maaf ya, ini kata Alkitab. Kalau kita masih sebagai orang Kristen seperti di Alkitab dikatakan Yakobus kalau salah atau Petrus, seperti babi kembali kepada kubangannya. Aduh ngeri itu. Saya pernah dibilangi firman Tuhan itu pada waktu kadang khotbah pendeta, saya masih dulu kan begitu. Sudah lahir baru, tapi saya masih kebiasaan lama, masih balik terus begitu. Firman Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus ingatkan, kamu seperti babi. Sangat sakit sekali. Bolak balik di situ. Saya bertobat, Tuhan ampunnya. Tuhan kasih kuatan supaya aku lepas dari ikatan dosa seperti ini. Dan kata lain apa lagi? Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Karena habitnya begitu. Berarti kita masih manusia lama. Nah, apakah kita mau diselamatkan? Tak bisa diselamatkan. Karena kita masih senang dengan dunianya kita. Nah, ini yang dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Keinginan dosa.
keinginan daging. Saya hitung ada 5. Ada upah, mahkota, pahala yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang pertama, pada waktu kita upah abadi. Ya, upah abadi itu 1 Korintus 9 ayat 25. Upah kekal atau abadi, upah kebenaran, kehidupan, kemuliaan, dan upah kemegahan. Itu ada 5. Nah, kalau kita misalnya, saya kan dulu pernah di MLM di High Desert Indonesia, HDI ya. Ya mungkin di sini pernah ikut ya. Anies pernah ikut ya. Dari kan diiming-iming, nanti ikut pelatihan ini, nanti targetnya ikut kapal Karabian, nanti dapat bintang berapa. Nah, bintang kita ini 5 bintang itu tadi. Dan itu enggak gampang. Kalau kita cuma sekedar jadi Kristen, ya, kaum muda yang Kristen biasa-biasa saja, nanti kita enggak dapat upah. Nanti semua kan realitas saja. Analogi, dia bilang tadi, Pak Pendeta bilang logis, ya, masuk akal. Nanti kita setelah kita mati di dunia ini, kita akan hidup, semua akan dibangkitkan dan kita akan dihakimi, diadili. Kalau kita di pengadilan Kristus, kita dapat upah. Upah yang kita lakukan ini ada proses pengujian. Layak enggak kamu melayani waktu itu? Kayak saya melayani. Tapi di belakang saya masih melakukan dosa. Waktu dilihat kan Tuhan catat. Ini suatu pertandingan juga, perlombaan. Oh enggak layak kamu. Kayak seorang pelari, dia pakai cara-cara yang enggak baik. Oh ini enggak sesuai. Tereliminasi, diskualifikasi. Enggak sesuai aturan-aturan. Kita juga begitu. Waktu kita melayani di depan mimbar, kita mencari untuk kemuliaan kita, bukan Tuhan. Dicatat, Tuhan kan tahu, Tuhan tahu hati kita. Kita duduk sebagai pendengar, saya juga sering duduk pendengar. Saya menghakimi, wah enggak betul pendeta ini, misalnya. Bisa dicatat. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Susah enggak? Susah. Gampang enggak? Gampang. Apa ya Pak Heri ini? Susah, tapi gampang ya gampang. Susah kalau kita belum ada Roh Kudus. Kalau kita belum ada meterai, kita belum mempersilakan Tuhan tinggal di hati kita, itu jadi susah. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang berkuasa, iya Tuhan, saya ikuti kata Tuhan, taat, saya manut, siap dan siap. Jadi gampang. Itu saya pernah ngomong di Tunas kemarin. Kita susah mengalahkan iblis. Iblis kan lambang dari ular. Tapi ular ini dilambangkan iblis, Raja Wali ini kita. Ya, dianalogikan seperti itulah. Ular ini kan enggak bisa kalau dia habitnya tanah. Terus dibawa di udara dia susah, enggak bisa apa-apa. Nah, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita bawa dosa kita itu, iblis ini, ya, terikatan apapun yang melingkupi kita, sehingga kita enggak bisa move on, enggak bisa lebih leluasa. Kok begini terus aku ya, dari tahun ke tahun enggak ada perkembangan, saya tetap terikat terus seperti begini. Cuma kembali, Tuhan ampuni aku Tuhan. Balik lagi, Tuhan ampuni lagi Tuhan. Bolak-balik, tidak ada kemajuan, tidak ada naik level. Kita bawa itu kepada Tuhan. Ular itu kita bawa ke udara, dia tidak bisa apa-apa. Jadi pada waktu masalah kita bawa ke Tuhan, Tuhan ini masalahku Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih. Kita dimenangkan. Jangan coba-coba pakai kekuatan kita sendiri. Entah itu masalah pacaran, tidak ada manusia di dunia ini yang kuat terhadap godaan.
Banyak kasus-kasus. Para pendeta termasuk, saya juga termasuk. Kadang iseng-iseng. Ya enggak apa-apa kecil-kecil. Padahal itu kecil-kecil itu lubang kecil aja. Kadang enggak lubang aja iblis masuk kok. Apalagi kamu cuma kasih kecil, dia terobos. Karena firman Tuhan bilang apa? Iblis datang hanya untuk membunuh. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nggak main-main dia. Jadi nggak ketawa-ketawa. Nggak. Dia benar-benar dihajar kita. Dihabiskan kita. Jadi jangan main-main. Kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Ayat yang ke-10. Cepat sekali. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini yang menjadi pokok perenungan ya. Ini menjadi tugas kita. Salah satu kalau kita melakukan pemberitaan Injil. Kan judulnya apa? Tema kita yang saya sharekan kemarin. Tidak ada yang memberitakannya, tanda tanya. Coba kita lihat. Saya baca dengan cepat aja. Waktunya dengan cepat soalnya. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, Yesus? Bagaimana dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Semua punya aturan. Manusia membuat aturan itu menjadi standar lebih rendah. Oh, memberitakan firman Tuhan itu dengan perilaku kita aja. Enggak apa-apa. Padahal ada upah di sini. Kita menjadi agennya Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Jadi kalau kita balik berseru tadi, kalau saya diutus, saya pergi memberitakannya. Setelah memberitakan dia mendengar kan? Setelah dia mendengar dia percaya. Setelah dia percaya, dia apa? Berseru, Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Hati Bapak ini yang harus kita miliki. Jadi Bapak itu kalau melihat jiwa dia nangis. Seperti lihat kita dulu. Waktu kita masih berdosa. Dia rela meninggalkan tahta, ya toh, untuk menyelamatkan kita. Ada gambaran kemarin yang di Rusia Pak salah. Nah kebetulan anaknya dibawa dan sekali itu dan terakhir. Pingin lihat bapaknya itu penjaga buka rel kereta itu. Dilema pada waktu kereta mau lewat, kalau dia tutup anaknya mati. Kalau dia buka, si kereta ini tetap celaka, habis ribuan orang. Dia milih anaknya mati. Bagaimana perasaan bapaknya? Seperti itu yang Bapak rasakan di surga. Untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia biarkan anaknya mati buat kita. Apakah kita cuma sekedar menangisi seperti Paskah kemarin? Seperti ibu-ibu bilang, pukul-pukul dadanya. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Kenapa? Tuhan Yesus bilang, hai ibu, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Harusnya kita menangisi diri kita sendiri. Banyak orang Kristen lihat Tuhan Yesus disalib, nangis-nangis. Sedih, tapi cuma sampai situ. Tapi kita tidak ada pertobatan. Hidup kita begitu terus. Tuhan sudah menunggu lama. Jangan lama-lama.
Semakin kita cepat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita semakin dipakai oleh Tuhan. Jangan cuma momen-momen seperti itu terus kita nangis, habis itu pulang lupa Paskah itu apa. Pertobatan itu yang penting. Itu yang Tuhan. Jadi kalau kita melihat jiwa-jiwa yang seperti yang saya gambarkan tadi, saya lihat, saya sampai ke mana itu, traffic light itu, lampu lalu lintas itu yang stopan, pakai cat itu loh, manusia perak. Saya kadang cuma bilang gini, saya nyalakan gini, pemerintah kota ini kok ya apa ini ya, kok enggak diperhatikan gitu. Apakah cuma saya ngomong-ngomong begitu terus, setiap saya lewat saya ngomong sama teman, ya apa sih, kok enggak diperhatikan, ini kan bisa menyebabkan kematian, kanker untuk jangka panjang. Saya digerakkan, saya ke situ langsung, saya kasih minum. Tindakan nyata. Saya injili dia. Saya doakan dulu. Saya ada strategi baru. Saya rindu untuk membagi-bagi nasi bungkus. Tapi bukan cuma sekedar, kebanyakan cuma nasi bungkus ya sudah pulang. Saya injili. Saya kasih tahu. Diutus. Dia mendengar. Dia telah mendengar, dia percaya. Dan dia percaya, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Kita juga demikian juga. Kita berdosa, manusia lama kita. Tapi Tuhan mau selamatkan kita. Apakah kita cuma berhenti di situ saja? Amanat agung bilang apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita semua loh. Terlalu egois kita. Kita menikmati keselamatan sendiri. Harus jauh-jauh teman kuliah. Cerita. Ada apa kita doakan. Saya doakan mau. Iya. Dia cerita. Sembahyang Tuhan. Kirimkan orang-orang yang mau mendengar pemberitaanku Tuhan. Tuhan kirim 4 dalam satu waktu itu loh. Saya juga kadang mengelak. Aduh, gak berani. Kadang Tuhan bilang, kamu minta dikasih, kamu bagaimana sih kamu? Oh ya Tuhan, kasih keberanian Tuhan. Kadang-kadang kita menggigil juga. Tapi kita percaya, kita lakukan saja. Just do it. Lakukan, Tuhan tolong. Dan Tuhan menyertai kita. Dan betul. Dan dia bilang, terima kasih ya. Iya. Pertama panggil Mas. Iya Mas. Setelah tak doakan dia bilang, iya Om. Iya Om, berubah. Saya juga gak tahu. Kok dari Mas jadi Om. Berarti tingkatannya beda ya penghormatannya. Kapan-kapan saya ketemu lagi. Oh iya. Iya Om. Saya doakan. Apakah kita cuma berkecimpung di gereja saja? Menjadi orang-orang eksklusif? Orang-orang Kristen eksklusif? Apa kita mau tunggu antikris datang? Baru kita diaspora seperti rasul-rasul dulu? Ada kesempatan kita masuk. Tidak usah takut. Istri saya bilang, anak saya, kita sudah kontrak mati hidup bagi Kristus. Dia sudah mati buat kita, kok kita masih mikir-mikir. Ujung-ujungnya kan dia pemilik hidup kita kan. Amin. Puji nama Tuhan. Menjadi perenungan buat kita. Siapa yang mau diutus Tuhan? Bisa angkat tangan. Puji nama Tuhan. Kita bawa berita sukacita kepada mereka. Kalau kita tidak bisa membantu, kita doakan mereka. Tuhan mengasihi kamu. Mungkin ada teman-teman di sekitar kita yang tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Kadang kita perlu dia. Kita katakan, Tuhan mengasihi kamu. Selama ini mungkin ada yang pernah tahu kan ceritanya. Kalau tidak ada yang peluk dia sudah bunuh diri loh. Karena dia pernah doa. Tuhan, kalau tidak ada yang peduli samaku, hari ini saya bunuh diri. Dan betul, ada yang peluk dia. Tuhan mengasihi kamu. Dan dia nangis. Tuhan mengasihi dia. Ya, kita gunakan jangan hanya untuk hidup kita sendiri.
kita mau hidup bagi Kristus melalui orang-orang yang kita layani. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Telah mati Terima kasih. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Pada mezbah pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. saya mau berdoa buat teman-teman yang mengangkat tangan, yang mau diutus oleh Tuhan. Ada upah yang tersedia untuk memberitakan Injil kabar baik. Di dalam Yakobus 2:19, mereka yang memberitakan firman Tuhan ada upah kemegahan yang mereka akan terima. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat teman-teman semuanya Tuhan. Mereka mau menjadi utusan-utusan Tuhan, agen-agennya Tuhan, untuk menyampaikan Injil firman Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kepada kaum juga Kristen progresif, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang mampu untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Tuhan, biarlah dunamos kuasa Roh Kudus turun atas kami semua. Izinkan hamba-Mu, kuduskan tangan-Mu, Tuhan. Layakkan hati Tuhan. Biarlah mereka menerima kuasa di tempat yang amat tinggi. Diurapi Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mengalami karunia-karunia Roh Kudus, keberanian yang mereka alami juga Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan Roh Kudus caranya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara terus, memproses setiap hati kami. Kami pulang dengan membawa firman Tuhan, membawa pesan Tuhan, membawa berkat Tuhan, supaya kami bisa bagikan kepada mereka. Kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, turun atas setiap kita pada siang hari ini kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan, membuat kita berhasil, membuat kita sukses, membuat kita kuat, membuat kita sehat panjang umur di dalam segala usaha pekerjaan studi kami.
Di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk.